Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya di rumah? Pasti baik-baik aja kan? Puji Tuhan. Sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi kali ini Kak Rin gak cuma sendirian sama Kak Malvin loh ya. Ada satu lagi. Siapa? Ayo coba siapa? Siapa yang biasa jawab? Ya, Kak Nova. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kalian bagaimana kabarnya? Baik, Kak Nova. Nggak Oh, boleh. iya. Kan sekarang kita nggak boleh tos-tosan, apalagi salaman. Nah pada pagi hari ini kita kembali ya kak. Iya. Kita mau bernyanyi apa kak? Nyanyi lagu Kudaki-daki biar kita semakin Wah, semangat. ayo kita harus mendaki gunung ya. Ya. Ada gerakannya kan? Ada gerakannya dong. Ada yang pasti tahu kan gerakannya gimana? Pasti tahu dong. Ayo kak. Ada di pagi berdiri ya, biar nggak duduk, biar nggak lemas. Ayo ya sama-sama ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 tanah yang dalam. Melintasi padang hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang keluar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung yang sungai. Yesus besertaku. Di mana? Kau ada Di kiri mana? di kiri, kau ada di atas, di bawah, kau ada Di mana lagi? di surga, kau ada di duka pun kau ada karena Kaulah Yesusku. Kita ulang dari awal lagi adik-adik. Ayo sama-sama ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang. Ayo terbang. Ayo selam. Dalam samudra. Dayung, dayung, Lagi perahunya. Dayung sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di mana lagi? Di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, Ayo di mana lagi adik-adik? Disuka. di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Jangan ada yang buka mata ya. Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini, Kau masih memberikan kami untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sertai ibadah kami ini ya Tuhan. Awal dan akhir. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ada masih semangat nggak? Pasti dong. Pasti, Kak. iya dong. Gimana jadi kita kak? Oh ya, Karen jadi ingat nih. Adik-adik ada sukacita, sukacita, sukacita. Yeay. Kurang semangat ya? Oh ya, semuanya. Adik-adik ada sukacita, sukacita, sukacita. Yeay. Nah, karena ada sukacita, sekarang Karin nyuruh adik untuk menyiapkan hati karena kita akan mendengarkan cerita, tapi sebenarnya kita akan pujian yang mengatakan Bapa Ku datang padamu. Adik-adik nyanyi ya. Kita akan mendengarkan cerita sebuah minggu. Adik-adik yang
serius, yang benar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Udah siap dengerin cerita sekolah minggu belum? Sudah siap ya? Kak Sofi harap adik-adik bisa mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini dengan serius. Jangan ada yang sambil makan, sambil lari-lari, sambil main HP. Oke? Sebelum mendengarkan cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa ya. Kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami pada saat ini bisa kembali memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Walaupun kami memuji dan memuliakan nama-Mu tidak berkumpul dengan teman-teman kami hanya melakukannya di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau pasti hadir dalam setiap rumah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Tolong Tuhan pimpin kami, sertai kami agar kami bisa mendengarkan sekolah minggu dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, udah siap kan? Kayaknya pada lemes-lemes ya. Coba sekali lagi ya. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yeay, itu dong, kelihatan semangat ya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita sekolah minggu. Pada suatu hari ada dua pohon berdiri di tengah hutan. Pohon yang pertama bernama pohon
pohon ara. Panggil aja ara gitu ya. Pohon yang kedua namanya pohon mangga. Panggil aja mangga. Ya. Pohon mangga itu pohon yang sangat sopan dan riang sepanjang hari. Setiap musim gugur, burung-burung akan datang untuk mematuk buahnya. Dan burung-burung pipit datang untuk membuat sangkar di dahan-dahannya. Lalu ada burung layang-layang sedang duduk di dahannya sambil menyanyikan lagu-lagu yang merdu. Dan pohon mangga selalu menyambut semua burung-burung itu dengan gembira dan mereka menyanyi bersama. Dia adalah pohon yang sangat murah hati. Saat ada seseorang yang lewat, ia selalu memberikan keteduhan kepada seseorang itu. Dan ia selalu berdiri tegap saat ada angin datang. Namun, berbeda sekali dengan pohon ara, yang panggilannya ara itu. Ara ini pohon yang sangat-sangat tidak murah hati. Ia selalu mementingkan penampilannya dan dia selalu tidak akan menerima burung-burung membuat sangkar di dahan-dahannya. Dan dia selalu menjatuhkan daun-daun kering agar tidak ada seorang pun yang berteduh di bayangannya. Sangat-sangat tidak murah hati. Lalu ada angin yang mendatangi pohon ara ini. Dan angin ini berkata, "Apa yang selalu kamu banggakan, ara? Semua pohon memiliki bayangannya sendiri." Lalu si ara pun menjawab, "Oh, benarkah? Lalu mengapa masih banyak orang yang lewat di sini ingin sekali berteduh di bayanganku? Kamu tahu kan mengapa? Karena bayanganku adalah bayangan yang sangat indah yang tidak dimiliki oleh pohon yang lain. Aku itu sangat indah sekali." Lalu si angin pun menjawab, "Memang tidak ada gunanya berbicara denganmu." Lalu ada seekor burung pipit ingin mendatangi pohon ara tersebut untuk membangun sarang di sana. Saat burung itu terbang ingin mendekati, lalu, "Hei, pergi sana. Kamu jangan membuat sangkar di dahan-dahanku. Nanti kamu mengacaukan gaya rambutku." Lalu si angin pun langsung, "Kamu kan tidak memiliki rambut. Oke, aku perbaiki kata-kataku. Kamu jangan kesini, burung kecil. Kamu tidak boleh membuat sangkar di dahan-dahanku, karena kamu hanya mengacaukan gaya daunku. Ayolah ara, mereka hanya ingin membangun sarang di dahanmu. Kau tidak pernah sekalipun membiarkan burung-burung duduk di atasmu. Padahal mereka begitu cantik dan mereka selalu menyanyikan lagu-lagu yang merdu." Mendengar kata itu, ara pun menjawab dengan kata-katanya yang sangat-sangat kasar. "Hah? Merdu? Maksudmu lagu-lagu yang membosankan gitu? Pokoknya aku tidak akan membiarkan siapapun duduk di bayanganku dan tidak akan membiarkan burung-burung satupun menginjakkan kakinya di dahan-dahanku yang sangat indah ini. Kamu boleh, mangga, membiarkan burung-burung itu berada di dahanmu, karena kamu itu
pohon yang pendek, jelek, kamu tidak hebat seperti itu. Mendengarkan kata-kata Ara yang seperti itu, akhirnya si angin pun mulai berbicara. Hei, perkataanmu itu perkataan yang sangat-sangat kasar. Dan situ pun pohon mangga langsung menjawab, hei, nggak apa-apa angin, aku tidak terluka. Biarkanlah, walaupun aku pendek, tapi itu bukan jadi hal yang buruk bagiku. Aku bahagia dengan keadaanku yang sekarang. Dan hari-hari pun berlalu dan tidak ada yang berubah satupun dari pohon mangga dan pohon ara. Pohon mangga tetap menjadi pohon yang mudah tersenyum dan murah hati, sedangkan pohon ara selalu tetap tidak akan membiarkan siapapun mendekatinya. Lalu pada suatu pagi ada sekumpulan lebah madu datang. Dan si ratu lebah melihat pohon ara yang begitu tinggi, ia sangat terkesan melihat pohon ara itu. Lalu si ratu lebah berkata, wow, pohon itu sangat kuat dan tinggi sekali. Sepertinya cocok kalau kita membangun rumah di sana. Pasti kita akan nyaman sekali di sana karena pohon itu tinggi dan begitu kuat. Saat lebah itu mendekati ara, di situ langsung ara bilang, halo, permisi. Siapa yang bilang kamu dapat membuat sarang di dahan-dahanku yang indah dan cantik ini? Kamu sekarang mendingan pergi ke sana tuh, ke pohon mangga. Dia pasti mau. Aku tidak mau setiap hari mendengar dengunganmu, dan aku pun tidak mau seluruh tubuhku ini akan kamu hiasi dengan madumu yang begitu lengket. Sana-sana, pergi. Di situ pun pohon mangga langsung berkata, Ara, mereka adalah lebah madu. Lebah madu penting bagi alam. Mereka akan selalu membutuhkan pohon untuk membuat sangkarnya. Jika kita tidak saling membantu, maka bagaimana alam ini akan seimbang? Dan akhirnya si Ara pun tetap dengan hatinya yang begitu keras dan sangat-sangat sombong. Dia berkata, aku tidak peduli omonganku. Lebah-lebah ini hanya ingin memperburuk penampilanku dengan madunya yang begitu lengket. Apalagi aku setiap hari akan mendengarkan dengungannya setiap hari. Mereka akan selalu menggangguku setiap hari. Apalagi kalau mereka nanti sarangnya tambah besar, aku sangat jengkel dan pasti aku sangat-sangat terganggu mendengar mereka ada di sekitarku. Mending di pohonmu aja, biar mereka di sana aja. Mendengar hal itu, mangga pun sangat terluka. Tapi ia tidak memperlihatkan bahwa ia terluka. Ia tetap selalu tersenyum. Bahkan dia langsung memanggil para lebah untuk mendatanginya. Dan saat lebah itu mendatangi mangga, lebah itu berkata, kamu sangat murah hati sekali mangga. Kamu mau mempersilahkan aku dan kawananku untuk membuat sarang di dahanmu. Baumu juga sangat manis. Mangga pun menjawab, terima kasih Ratu Lebah, aku merasa sangat terhormat. Dan akhirnya setelah lebah itu membuat sarang, mangga pun tetap ceria.
ia tidak merasa terganggu dengan dengungan dan bahkan lengketnya mati. Dan hari-hari pun berlalu. Akhirnya ada 2 orang penebang kayu datang ke hutan untuk mencari kayu membuat rumah. Saat penebang itu datang berjalan, ia menemukan sebuah pohon mangga. Wow, pohon ini sepertinya bagus untuk kita tebang. Kita tebang pohon mangga ini aja, supaya juga kuat untuk membangun rumah kita. Lalu si salah satu penebang kayu ini mendatangi Mangga. Lalu ia melihat sesuatu. Hah? Apa itu? Itu sarang lebah madu. Kita cari pohon lain aja yuk, biar kita tidak tersengat lebah madu itu. Kawannya pun menjawab, oh iya, ayo kita cari pohon lain aja, biar kita juga saat menebangnya tidak tersengat dengan lebah-lebah itu. Akhirnya 2 penebang kayu itu pun berjalan ke pohon lain dan dia menemukan pohon ara. Di situ dia lihat, wow, pohon ini sangat tinggi dan pasti sangat kuat. Kita tebang aja pohon ini, dia pasti lebih kuat daripada pohon mangga. Akhirnya si penebang kayu ini mulai memotongi pohon ara. Saat mulai memotong, Ara pun sangat-sangat sedih dan ia pun mulai menangis. Dan di situ tiba-tiba ia merindukan seekor burung, seekor angin, dan para kawanan lebah. Di situ ia bilang, "Duh, sakit sekali. Mereka ingin apakan tubuhku ini? Mereka ingin merusak tubuhku ini. Sakit sekali." Melihat hal itu, Mangga langsung memanggil lebah-lebah madu. "Lebah, apakah kamu ada di sini? Mari keluar." Lalu si ratu lebah pun keluar dari sarangnya. "Halo Mangga, ada apa?" "Itu, si Ara sedang ada masalah. Ayo kita membantunya. Tolong kamu membantunya ya, agar ia tidak kesakitan." Mendengar hal itu, lebah pun langsung bilang, "Tidak Mangga, aku saja tidak dibantu olehnya. Jadi aku tidak mau membantunya." Si angin pun datang. "Betul sekali Mangga, mereka pohon ara aja selalu mementingkan dirinya, mementingkan penampilannya. Dia pantas mendapatkan hal itu dan dia adalah pohon yang layak untuk disakiti." Mangga pun menjawab, "Tidak seperti itu. Bukan berarti walaupun dia menyakiti hati kita, kita juga harus menyakitinya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap membantunya. Karena tanpa pohon ara pun hutan ini sepi, tinggal hanya aku dan yang lainnya. Pasti kita merasakan kehilangan." Akhirnya lebah pun mulai berpikir, "Oh iya ya, nanti pohon ini semakin sedikit." Akhirnya ia memanggil para teman-temannya. "Ayo lebah, semua ayo keluar, kita bantu Ara." Akhirnya si lebah-lebah itu membantu Ara dengan cara lebah-lebah itu mendatangi penebang kayu itu dan ia mulai berdengung di telinganya, di matanya, dan mulai ada sengatan-sengatan biar penebang kayu itu merasakan sakit. Akhirnya karena penebang kayu itu merasakan sakit dan dengungan yang sangat keras sekali karena banyaknya lebah, akhirnya penebang kayu itu pun pergi berlari sangat cepat agar ia tidak tersengat lebah yang lebih banyak lagi. Setelah itu saat penebang kayu itu pergi, si Ara menyesal. Si Ara malu sekali mengingat bahwa dia selalu jahat pada lebah. Akhirnya dia berterima kasih pada lebah. "Terima kasih Ratu Lebah,
kamu sudah membantuku walaupun aku selalu jahat sama kamu. Dan Ratu Laba pun menjawab, jangan berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada Mangga, karena dia yang meyakinkan aku dan teman-teman yang lain untuk membantu. Hah? Benarkah? Lalu si Ara pun meminta maaf dan berterima kasih sekali sama pohon mangga. Dan sejak itu ia memperbolehkan burung-burung untuk duduk, untuk menginjakkan kakinya di dahan-dahan, dan mereka pun pohon mangga, burung-burung, lebah menyanyi bersama, dan pohon mangga dan pohon ara itu menjadi sahabat selamanya. Oke, dari cerita itu kalian mendapatkan apa? Ayo, dapat apa? Ya, benar. Jadi dari cerita itu kita harus menjadi anak yang murah hati. Seperti siapa? Seperti pohon mangga, selalu tersenyum. Dan saat ia terluka, ia mau tetap sabar. Saat ada orang lain keras padanya, ia tetap sabar dan tetap memberikan senyumannya. Ya kan? Jangan seperti pohon ara yang sombong, angkuh, selalu mementingkan penampilannya. Ya, oke. Jadi kalian sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus menjadi terang, ya kan? Dan salah satunya kita tidak boleh sombong. Dan untuk ada satu ayat yang mendasari kita jadi anak Tuhan tidak boleh sombong. Itu terdapat di 1 Samuel pasal 2 ayat yang ketiga. Kak Sofi bacakan ya untuk kita semua. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dipuji. Oke. Kak Sofi harap cerita ini bisa kalian ingat dan kalian bisa selalu menjadi anak-anak Tuhan yang gak sombong, dan kalian harus tetap menjadi anak Tuhan yang menjadi terang, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kita mau menutup cerita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau sudah memimpin cerita ini ya Tuhan. Engkau sudah menemani kami ya Tuhan untuk mendengarkan cerita sekolah minggu ini. Biarlah cerita ini ya Tuhan bisa tertanam dalam hati kami ya Tuhan, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang terang, menjadi anak-anak-Mu yang tidak sombong, tidak angkuh. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang murah hati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong Tuhan pimpin kami, sertai kami selalu ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik kan sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Sofi. Sekarang kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Kau telah mengajarkan kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang murah hati, baik ya Tuhan. Semoga apa yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini bisa kami aplikasikan dalam hidup kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cut.